kembali lagi di channel aku. Jadi video hari ini aku mau sharing tentang rencana bisnis kecil-kecilan yang aku buat di bidang pendidikan, yaitu Bimbel Smart Trend. Nah, Bimbel Smart Trend ini terinspirasi dari nama aku, yaitu Renisa, dan smart artinya cerdas. Jadi Renisa yang cerdas. Jadi bimbel ini dibuat untuk siswa SD. Ini dilaksanakan dengan cara pembelajaran yang lebih asyik, mudah dipahami, dan pastinya semangat belajar. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan dari tujuan program, strategi pelaksanaan, dan cara nge-branding bimbel ini. Jadi kita langsung saja. Bimbel Smart Trend ini memiliki slogan, yaitu solusi cerdas untuk prestasi yang hebat. Nah, tujuan dari program Bimbel Smart Trend ini yang pertama yaitu untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, literasi, dan numerisasi untuk meningkatkan nilai akademik dan kesiapan siswa menghadapi ujian nasional. Yang ketiga yaitu menumbuhkan minat belajar sejak dini dengan metode kreatif. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa SD memahami materi pelajaran secara menyenangkan, aktif, dan mengembangkan potensinya. Jadi tujuan program dari Bimbel Smart Trend ini yaitu ada 4. Nah, untuk melaksanakan bimbel ini ada strateginya. Yang pertama yaitu dalam strategi pelaksanaan yaitu kita membutuhkan digital supportive, yang dimana membutuhkan materi belajar, video, latihan soal, yang biasanya menggunakan dengan media-media permainan atau interaktif seperti itu. Lalu ada cerita, ada visualisasi, dan kinestetika. Nah, terus dalam strategi yang kedua kita membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang biasanya dikemas sesuai dengan jenjang. Setiap jenjang menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Lalu ada meningkatkan perhatian dan efektivitas belajar. Dan yang terakhir itu memberikan laporan perkembangan siswa secara berkala. Untuk melaksanakan Bimbel Smart Trend yaitu ada metode pelaksanaannya seperti yang pertama dikelompokkan berdasarkan kelas dan kebutuhan belajar. Jadi setiap jenjang ada kelasnya masing-masing. Seperti misalnya kelas 1 dengan kelas 1 jam 1 kayak seperti itu. Pembelajaran pada Smart Trend Bimbel yaitu dilakukan dengan 2 kali seminggu. Jadi ada online, ada offline. Jadwalnya tuh fleksibel tergantung kebutuhannya siswa. Seperti itu. Lalu metode yang kita lakukan yang ketiga itu ada evaluasi bulanan terkait perkembangan anak, seperti perkembangan anak dalam menganalisis, memecahkan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media interaktif untuk mengasah kemampuan dan berpikir kritis. Media interaktif seperti word wall, Kahoot, Quizizz, PT interaktif, seperti itu. Nah, untuk melakukan pembelajaran ini, untuk melaksanakan Bimbel Smart Trend ini membutuhkan sumber daya manusia seperti guru yang lulusannya PGSD atau pendidikan dasar. Lalu ada tim desain dan konten digital sebagai untuk strategi pemasaran, dan admin dibutuhkan untuk sebagai bagian keuangan dan lain-lain. Untuk mendukung pembelajaran agar efektif yaitu kita membutuhkan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada ruang kelas dengan tembok yang ceria, tembok dengan warna yang ceria, kursi, meja, whiteboard, dan proyektor. Spidol juga. Dan spidol. Karena kita membutuhkan fasilitas yang memadai agar siswa tidak cenderung lebih bosan untuk bimbingan belajar. Nah, lalu kita juga membutuhkan alat peraga seperti media interaktif dan alat peraga konkret.
Alat peraga media interaktif itu seperti tadi, seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall, PPT interaktif, anagram, spin wheel, seperti itu. Dan alat peraga konkret yang membuat anak memiliki rasa ingin tahu. Agar bimbel Samatrend tercipta, yaitu membutuhkan anggaran. Yang pertama, itu seperti gaji sumber daya manusia. Itu kami membutuhkan 3.200.000 per bulan karena memumpuni semua jenjang sekolah dasar per bulan ya. Lalu ada media pembelajaran, yaitu membutuhkan 100.000 seperti untuk premium, Canva, Kahoot, Wordwall agar bisa menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Lalu ada marketing dan branding. Itu membutuhkan 1.000.000 karena marketing dan brandingnya itu pertama marketing itu dengan mempromosikannya lewat Instagram, TikTok, WA, Twitter, yang membutuhkan pengiklanan melalui ADS di setiap sosmed. Lalu brandingnya itu dengan cara kita mendokumentasikan setiap pembelajaran sedang berlangsung atau pembelajaran interaktif sedang berlangsung. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, kejuaraan dan lain-lain. Nah, lalu kita membutuhkan kursi kecil dan meja itu membutuhkan dana 5 juta rupiah. Lalu ada cat tembok yang membutuhkan dana 700.000. Lalu ada whiteboard 120 kali 120 yaitu menghabiskan dana 900.000. Kenapa 120 kali 120? Agar terlihat sampai belakang. Lalu ada proyektor yang bisa membutuhkan dana 1.000.000. Dan yang terakhir itu ada dana operasional tak terduga seperti dana darurat bila ada pengeluaran yang di luar dari pembukuan, yaitu membutuhkan 3 juta. Jadi total dana awal itu 14.900.000. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari program yang saya buat, yang pertama yaitu terlihat dari peningkatan prestasi belajar siswa, seperti ada kemajuan dalam pemahamannya, lalu ada antusiasme dan semangat belajar dari siswanya, seperti siswa itu menjadi aktif, mampu kolaborasi dengan siapapun temannya dan gurunya juga. Lalu ada sikap belajar yang positif. Lalu dapat dilihat dari kemampuan berpikir dan analisis. Ketika dia diberikan tugas, dia mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran interaktif, seperti model yang sesuai dengan setiap jenjangnya, media pembelajaran yang dapat menumbuhkan antusias siswa, yang dapat menarik perhatian siswa, yang menjadi semangatnya siswa, seperti media interaktif lainnya, Kahoot, Wordwall, seperti itu. Nah, sasaran dari program bimbel Samatrend ini yaitu yang pertama ada jenjang kelas 1 hingga kelas 6 SD yang sedang menjalani ujian nasional untuk melangkah ke jenjang selanjutnya yaitu SMP. Dan program bimbel Samatrend ini sasaran program yang keduanya yaitu sekolah dasar yang membutuhkan mitra pembelajaran tambahan gitu. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang rencana bisnis industri yang udah aku siapkan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi juga untuk kalian semua. Kalau kalian punya masukan atau pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya dari aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Salam kreatif dan semangat berwirausaha. Bye bye.